inilah golongan-golongan mutmainah, golongan rodiyah, maradiyah, kamilah, inilah yang benar-benar yang dipanggil oleh Allah, hanya melainkan golongan iblis, jin, dan setan, perwujudan daripada sifat yang mengelak, sifat yang mengabaikan, mengingkari, inilah golongan kekafiran. Alhamdulillah ta'ala itu dapat menggamblangkan wujud cinta kasih kepada umat akhir zaman. Selama ini mari kita renungi diri kita, apakah kita mengikuti golongan mana? Kalau pikiran kita melahirkan kejoliman, mata kita melahirkan kejoliman, telinga kita melahirkan kejoliman, mulut kita melahirkan kejoliman, kolbu kita melahirkan kejoliman, dubur kaki dan tangan melahirkan kejoliman, berarti kita hanya berkiblat di suatu perwujudan golongan kafir. Benar-benar kita sudah mengenal dan sudah menghentikan perwujudan golongan perbuatan kejoliman yang telah kita lakukan, maka kita sudah untuk merenungi dan memahami dan meninggalkan golongan kekafiran, berarti kita sudah menyatu dengan golongan kemuliaan yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabi Allah. Golongan yang dikandung yang di dalam firman Allah itu bukan golongan agama. Semua kita sudah merasa dan sudah memiliki suatu wujud daripada agama. Seluruh agama ini benar mengajarkan suatu perwujudan perbuatan kemuliaan. Tidak ada satu kitab menjelaskan tentang wujud yang tidak baik. Seluruh di dalam ajaran kitab-kitab, berangkat dari kitabnya Nabiullah Sayyidina Ibrahim, kemudian kitabnya Daud, dengan kitabnya Nabiullah Sayyidina Nuh, dengan kitab Nabiullah Sayyidina Yakub, dengan kitabnya Nabiullah Sayyidina Musa, dan Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah, dan Nabiullah Sayyidina Muhammad. Seluruh 104 kitab inilah mengajarkan kemuliaan. Tidak ada di dalam kitab mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Karena wujud daripada kitab inilah merupakan perintah-perintah Allah. Inilah yang disebut firman, benar-benar yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi, menjalankan suatu kemuliaan. Oleh karena itu apa yang di dalam kolbu, berangkat dari Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Musa, dan Nabiullah Sayyidina Isa, dan Nabiullah Sayyidina Musa, dan seluruh para nabi-nabiullah ini, inilah ada 4 di dalam kolbu para nabi, maka inilah yang berwujud di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Hingga itu Nabiullah Sayyidina Muhammad diberikan gelar Nabi awal zaman dan Nabi akhir zaman. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom ilmu. Bagaimana kita bisa untuk membaca suatu perwujudan yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi. Karena nabi telah mensyariatkan wujud daripada golongan kemuliaan. Kemudian Allah berfirman yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi. Wujud firman ini wujud daripada kekafiran. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggamblangkan apakah selama ini dari sejak kita lahir sampai seusia sekarang ini di golongan mana kita yang bermakom. Kalau kita benar-benar bermakom di golongan kemuliaan, berarti melaksanakan perwujudan cinta kasih, saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Benar-benar kita laksanakan perwujudan kemuliaan, berarti kita meninggalkan golongan kekafiran. Karena sesungguhnya yang difirmankan oleh Allah itu golongan kekafiran itu perbuatan diri kita sendiri. Berangkat dari perbuatan lahir dari pikiran. Yang tidak baik inilah yang golongan kekafiran. Yang tidak baik itu makomnya kekafiran. Oleh karena itu Tailo Pitua menggamblangkan bagaimana seluruh bagian letak Ilo Pitua Lowombu sudah bermakom di kemuliaan. Benar-benar yang sudah bermakom di kemuliaan, maka inilah yang dikandung di dalam firman Allah, Inna anjalnahu fi lailatul qadri.
Karena sesungguhnya cahaya kemuliaan itu hanya dari Allah, hanya miliknya Allah. Alhamdulillah, seluruh para nabiullah sudah menjelaskan bagaimana kita bisa untuk tersambung doa kita, maka kita hanya mengikuti ajaran para nabi. Sesungguhnya ajaran para nabi ini ajaran yang diperintahkan oleh Allah, maka kita berkibar di suatu perwujudan kemuliaan, maka kita tinggalkan wujud daripada golongan kekafiran, zina, kemudian dusta, kemudian caci makian, saling membunuh, saling memfitnah, seluruh sifat-sifat yang tercela. Inilah perwujudan daripada kekafiran. Selama ini mari kita renungi sama-sama. Apakah pikiran kita tidak melahirkan kekafiran? Mata kita tidak melahirkan kekafiran. Telinga kita tidak melahirkan kekafiran. Mulut, hidung, kalbu, dubur, kaki, dan tangan, apakah tidak berwujud kekafiran? Oleh karena itu, Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan perintah-perintah Allah, maka beristighfar. Wujud daripada istighfar itu benar-benar sudah merenungi dan sudah mengakui. Wujud yang mengakui ini, maka meninggalkan perbuatan kekafiran. Maka melaksanakan perbuatan-perbuatan mulia, inilah yang mendapat jaminan dari Allah. Kerusakan umat akhir zaman tidak memperhatikan wujud daripada kekafiran yang dikandung. Inilah yang jadi perenungan seluruh bagian nota ilofitu alawamum. Apakah selama ini kita sudah memperhatikan kekafiran yang selalu lahir di pikiran? Lahir dari mata, lahir dari telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kaki, dan tangan. Benar-benar sudah memahami dan sudah memperhatikan kekafiran, berarti benar-benar sudah mengimani dan melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, berangkat dari istinja, menghilangkan kekafiran, kemudian menjunubkan, menghilangkan kekafiran, kemudian mewudukan, menghilangkan kekafiran, kemudian berpuasa, menghilangkan kekafiran, kemudian melaksanakan salat, menghilangkan kekafiran, kemudian zakat, menghilangkan kekafiran, kemudian haji. Inilah menghilangkan suatu perwujudan kekafiran. Benar-benar yang sudah berwujud melaksanakan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka sudah bermakom di kemuliaan. Nah, kemuliaan inilah yang mendapat jaminan dari Allah. Alhamdulillah, seluruh bagian nota ilofitu alawamu sudah dapat memahami mana yang kemuliaan dan mana yang dikandung di dalam kekafiran yang difirmankan oleh Allah. Kita renungi dan kita pahami. Dan selama kita lahir ini, apakah kita bermakam di kekafiran atau bermakam di kemuliaan? Hanya selain doa-doa yang dijawab oleh Allah itu, apabila kita sudah bermakam di kemuliaan. Inilah makom-makom ilmu yang telah digamblangkan oleh Ta'ilofitu Ahlawamu. Alhamdulillah, dengan perwujudan firman-firman Allah telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Berangkat dari kitabnya Al-Quran, kemudian kitab Ibrani, kemudian kitabnya Injil, Taurat, Zabur, hanya menjalankan kemuliaan. Benar-benar yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu di dalam kitab masing-masing ini mengajarkan kemuliaan dan memahami apa yang dikandung di dalam perwujudan kekafiran. Semua wujud daripada makom-makom sifat ini apabila melahirkan perbuatan tidak baik, sudah itulah golongan kekafiran. Direnungi dan dipahami seluruh perintah-perintah Allah ini yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi ini hanya mengajarkan kemuliaan. Oleh karena itu ta'ilofitua cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ilofitua lobombu, renungilah dan pahamilah
apabila kita masih berdebat, apabila kita masih egois, inilah merupakan golongan kekafiran. Masih berwujud saling membunuh, saling memfitnah, saling dendam, saling iri. Inilah bermacam-macam golongan kekafiran yang dikandung di dalam firman Allah itu wujud daripada makom sifat yang benar-benar melakukan kejoliman, maka itulah sifat yang termasuk golongan kekafiran. Oleh karena itu, Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mensyariatkan istinja junub air wudu agar kita ini benar-benar tidak masuk di dalam golongan kekafiran. Benar-benar diperhatikan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dapat mengistinjakan jasad, sifat, dan rohani, berarti sudah memahami makom-makom kekafiran. Karena jasad, sifat, dan rohani ini melahirkan perwujudan sifat yang mengingkari dan mengabaikan perintah Allah, maka inilah wujud daripada kekafiran. Tempatkan di dalam diri kita, apakah selama kita hidup dari sejak kita lahir sampai seusia sekarang ini, apakah kita tidak masuk di dalam golongan kekafiran? Benar-benar sudah memahami golongan kekafiran, maka inilah wujud daripada ritual bulan suci Ramadan ini. Kita memohon ampun ke Allah karena selama kita hidup ini telah bermakom di kekafiran. Kekafiran merupakan perwujudan sifat-sifat yang jolim, sifat-sifat perwujudan amalan lawama mulhama. Inilah perwujudan sifat-sifat kekafiran. Perhatikan firman Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alomombu benar-benar sudah dapat memahami makom kekafiran dan makom kemuliaan. Benar-benar sudah diperhatikan makom-makom kemuliaan, maka doa kita langsung diijabah oleh Allah. Allah memberkahi kita semua dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat karena kita telah mengikuti dan mengimani menjalankan ajaran yang diperintahkan oleh Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah, telah melaksanakan kemuliaan, dan kita benar-benar sudah memahami apa yang dikandung di dalam firman Allah kekafiran.